bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, kita sebelum pembelajaran saya cek dulu kehadiran. Ahmad Nova, Alfian, Alifa, Anugrah, Akila, Banyu. Nah, supaya kita lancar dan bermanfaat, sebelum pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Ada yang memimpin doa silahkan. Ya, Mas Nova boleh maju ke depan. Sebelum mengawali Pembelajaran. pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Mas ya. Untuk menambah rasa cinta tanah air kita ya kepada negara Republik Indonesia, silahkan kita menyanyikan lagu nasional. Ada yang mau memimpin? Oh ya, Ajeng silahkan, Mbak Ajeng. Nah, sudah semangat ya? Sudah menyanyi lagu Garuda Pancasila. Nah, bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Coba bisa menunjukkan emoticon yang kalian buat. Senang semua? Oh, tidak ada yang sedih ya. Terima kasih ya. Bu Guru merasa bangga terhadap kalian ya, karena kalian hari ini senang, semangat ya untuk mengikuti pelajaran kali ini. Nah, supaya pembelajarannya lancar ya, kita membuat kesepakatan belajar dulu. Ada yang ingin berpendapat? Ya, Ajeng silakan, Mbak. Tidak boleh mengobrol saat pembelajaran berlangsung. Ada lagi ya, Jejang? Tidak bermain saat pembelajaran berlangsung. Ini kalau sini mungkin oh, selalu mengerjakan tugas ya. Ada 3 kesepakatan yang sudah disepakati ya. Yang pertama, tidak bermain atau mengobrol ya saat pembelajaran berlangsung. Tidak mengobrol, tidak bermain, dan tidak selalu mengerjakan tugas. Oke, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang ekosistem biotik dan abiotik. Apakah masih ada yang ingat? Ya, silakan juga. Komponen biotik adalah komponen hidup dan abiotik adalah komponen yang hidup. Komponen biotik atau ekosistem biotik adalah ekosistem yang terbentuk dari komponen tidak hidup. Yang abiotik apa biotik? Abiotik. Yang biotik ada yang tahu? Nah, tujuan pembelajaran kali ini apa sih Bu, kok kita belajar ini untuk apa? Nah, siswa mampu mengetahui dan memahami jenis interaksi pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan dalam sebuah ekosistem. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian diharap mampu mengetahui dan memahami jenis interaksi rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dalam suatu ekosistem. Nah, supaya kita konsentrasi ya,
kita lebih fokus dan lebih tenang, kita melakukan teknik stop dulu ya. Di atas meja jangan ada benda apapun ya, kita relax. Ambil posisi duduk yang relax ya. Nantikan apapun yang sedang kita lakukan. Ambil duduk secara nyaman. Nah, tegak berdiri ya, relax duduk kalian. Ya. Sudah relax, sudah semangat, apa malah mengantuk? Enggak ya, tidak mengantuk ya. Nah, setelah kita melakukan teknik stop, di sini ada 2 pertanyaan pemantik. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan dalam sebuah ekosistem? Ada yang sudah belajar? Rantai makanan adalah sebuah proses dimakan dan memakan dan dimakan. Ya, ada pendapat yang lainnya. Peristiwa makan atau dimakan. Ya, tepuk tangan ya untuk muda dan ajeng. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan konsumen dan produsen dalam rantai makanan? Ya, silakan Alfian. Nah, untuk memperjelas, untuk menggali pemahaman kita, ya kita melihat video pembelajaran bersama-sama. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu tentang jenis interaksi makhluk hidup di dalam ekosistem, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui dan memahami jenis interaksi pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dalam sebuah ekosistem. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang tidak melihat video pembelajaran? Sudah paham atau belum? Jadi apa kesimpulannya? Jaring-jaring makanan adalah hubungan rantai makanan yang lebih kompleks, sedangkan rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Berarti betul ya jawabannya Ajeng dan Nuga. Guru ingin bertanya, apakah kalian sudah sarapan pagi hari ini tadi? Sudah. Apa saja yang kalian makan tadi untuk sarapan? Sayur, telur, daging. Ya, itu semua dihasilkan dari produsen. Nah, kalian sebagai konsumen. Nah, bisa dilihat jelas ya. Nah, ini tadi jaring-jaring makanan. Coba diamati. Kalian bisa kemukakan secara lisan saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan secara bergiliran. Dari kelompok 1 mungkin. Ya, Ajeng. Tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan serigala, serigala dimakan elang. Lalu jika elang mati akan diuraikan oleh dekomposer. Ada lagi kelompok 2, ya Jajang. Nah sekarang berkelompok, sudah berkelompok semua. Ada yang 5, sini kelompok 2 6, kelompok 3 5. Ya. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD ya, nanti saya bagikan LKPD. Kita lebih semangat lagi untuk ice breaking. Ice breakingnya apa? Tepuk
Semangat. Oke, 2 kali, 1 kali. 1 kali. Ya. Ada yang mau memimpin ke depan? Tidak, ya dipimpin Bu Guru. 1, 2, 3. Tepuk semangat baru. Sam dan dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Ya, kita mengerjakan LKPD. Di sini Bu Guru memiliki 3 LKPD. Kalian ya, setiap kelompok boleh memilih. Ya, boleh memilih yang mana. Seperti itu ya. Milih, tidak mari memilih, silakan. Di situ ada petunjuknya. Ya, kita baca dulu, pilih yang mana. Di situ ada ini ya. Nanti di sini boleh dikasih nama kelompoknya, lalu dibaca petunjuknya dan dikerjakan LKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai, guru minta perwakilan untuk mempresentasikan ke depan. Boleh dimulai dari sekarang. Iya. Jadi boleh dipilihkan. Ya, boleh. Boleh kasih nama. Ada yang kesulitan? Boleh kembali. 3 menit cukup ya? 5 menit atau 5 menit? Iya. Sudah semua? Oke. Sudah siap ya untuk maju ya? Mau kelompok mana dulu urut atau tidak? Siapa yang mau urut? Ya silakan kelompok 1 dulu, diwakili oleh Ajeng dan Tita. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aja, saya Tita, saya akan presentasikan tugas dari guru. Konten makanan ini menunjukkan rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular mati diuraikan oleh jamur. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, jamur sebagai pengurang. Sekian dari kami, adakah tanggapan dari teman-teman? Ya itu adakah tanggapan dari teman-teman? Ada yang menanggapi? Oh, kelompok 1 sudah bagus dan benar Mbak ya. Tepuk tangan. Kelompok 2, siapa yang mewakili silakan. Sini ya Mbak, tengah sini Mbak. Nah, agak ke sana lagi, sana. Nah, situ. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Boleh tepuk tangan kelompok 2. Nah, sini kelompok 3, yuk. Kelompok 3. Ini. Nah, yang keras. Nah, situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda. Saya penyaji. Saya akan presentasikan tugas dari Bu Guru. Ya, silakan. Dari Ya. Padi sebagai produsen, Ya, Pak. burung pemakan cuci sebagai konsumen tingkat 1, ular sawah sebagai konsumen tingkat 2, burung elang sebagai konsumen tingkat 3, dan bakteri sebagai pengurai. Ya. Adakah tanggapan dari teman-teman? Adakah tanggapan dari teman-teman? Oh, kelompok 3 sudah bagus dan benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan disadari. Ya, di sini ya. Kalian ini memilih LK nomor 3. Ini LK nomor 2 dan ini LK pilihan pertama. Sudah mengerjakan semua dan jawabannya sudah benar ya. Di sini ada rantai makanan. Kelompok 1 menjawab rumput dimakan oleh belalang ya. Belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular mati diuraikan sama jamur atau dekomposer. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen, katak konsumen 2, ular konsumen 3, dan jamur sebagai pengurai. Di sini ada gambar ya, LK nomor 2. Sudah ditanggapi juga ya. Nah, di sini ya kalian sudah betul semua. Ya, produsen itu terdiri dari makhluk hidup ya. Seperti tumbuhan yang menghasilkan, seperti kalian tadi sudah pagi-pagi sudah ada yang makan sayur ya, itu dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan di sini berperan sebagai produsen. Nah, kita sebagai konsumen tingkat 1. Nah, nanti kita jika makhluk hidup itu meninggal, diuraikan oleh bakteri. Paham ya? Di sini juga sudah ada ini rantai makanan yang di ekosistem sawah seperti itu. Ada padi ya dimakan oleh burung pemakan biji. Nah, ada ular sawah. Burungnya ini dimakan ular sawah, lalu dimakan oleh burung elang. Sudah paham semua ya? Ada yang bertanya? Tidak. Nah, setelah kalian mengerjakan LK ini ada evaluasi buat kalian ya. Soalnya 5. Nanti bisa dikerjakan secara individu ya. Ini sudah secara individu. Nanti diberi nama, nomor absen, lalu hari dan tanggal sekarang. Alat tulisnya dikeluarkan.
Sudah selesai ya? Udah. Belum? Udah. Ya, bisa. Sudah selesai ya? Udah. Belum? Udah. Ya, bisa. Kalian sudah mengerjakan berevaluasi ya. Terima kasih. Nah, dari pembelajaran kali ini ya bisa disimpulkan yaitu jaring-jaring makanan merupakan gambaran makan memakan yang kompleks ekosistem. Terus setiap makhluk hidup memiliki peranan sebagai produsen, konsumen atau dekomposer. Terus produsen adalah tumbuhan yang menghasilkan makanan melalui ya, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu tadi konsumen primer yang memakan yaitu yang pemakan tumbuhan, terus konsumen sekunder memakan hewan, dan konsumen tersier yaitu pemakan hewan lain. Dekomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti bakteri dan jamur. Lalu hubungan antar makhluk hidup ini menciptakan keseimbangan ekosistem, di mana gangguan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi komponen lain. Nah, ini peranan penting ya, setiap organisme dalam ekosistem itu memiliki peranan yang penting. Nah, dalam jaring-jaring makanan memiliki peranan yang sangat penting seperti produsen, ini tumbuhan menghasilkan energi. Jika tanaman pada tumbang atau banyak yang melakukan pemotongan liar ya, itu juga akan mengganggu ya, akan mengganggu keseimbangan pada suatu ekosistem. Nah, dekomposer memastikan bahwa bahan organik dikembangkan ke tanah sebagai nutrisi. Nah, itu kalau diuraikan lalu menyampur ke tanah itu bisa menjadi pupuk atau nutrisi. Nah, tanpa satu bagian seluruh sistem dapat terganggu. Nah, ini tadi sudah disebutkan, jika ada salah satu dari komponen itu tidak seimbang ya, biasanya bisa diakibatkan oleh bencana alam atau ulah manusia, itu akan mengganggu. Nah, di sini ya, paham ya? Nah, sekarang refleksi. Nanti bisa diangkat ya emosi yang sudah dibikin. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Ada yang berubah menjadi sedih? Senang semuanya? Terus apa pengetahuan baru yang sudah kalian dapat? Bisa disebutkan. Apa Mbak pengetahuan yang baru? Ini kelompok 1 mungkin. Pengetahuan tentang apa? Telah belajar tentang apa? Tentang jaring makanan. Kamu tahu tentang apa lagi Mbak? Kelompok Mas atau Mbak boleh? Tentang piramida makanan, tentang rantai makanan ya. Berarti kalian memperhatikan. Nah, sebelum kita akhiri ya pembelajaran kali ini, Bu Guru memberikan tugas untuk di rumah ya. Ada 5 pilihan di sini. Kalian boleh memilih salah satu ya, membuat diagram jaring-jaring makanan.
boleh ya digambar dengan kertas manila, atau mungkin kalian pintar membuat kanvas, silakan. Terus observasi lingkungan sekitar, kalian bisa observasi, bisa mengamati, nanti bisa ditulis dalam bentuk narasi, boleh ya. Atau membuat proyek karya kreatif, boleh ya. Silakan kalian kerjakan dengan kreasi kalian sendiri. Ya, boleh berupa gambar, boleh tulisan, mungkin kalian bisa membuat nyanyian, silahkan ya. Nah, ada pertanyaan sebelum selesai? Ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah paham semua ya. Ya, semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat ya untuk kalian ya. PR-nya jangan lupa tadi boleh memilih ya, ada 5. Kira-kira seperti itu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian senang ya, bisa diingat dan berkesan. Ada yang mau memimpin doa sebelum pulang? Oh, Nova lagi ya, silakan Mas. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Setelah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Saya akhiri ya pembelajaran pagi hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Jaga kesehatan, tetap semangat. Kita bertemu lagi di hari Jumat dengan pelajaran olahraga. Silakan boleh kemas-kemas dan pulang.